Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru ini geng, di channelku Januar Safari. Di video kali ini pembahasannya masih tetap sama, yaitu di seputaran karbon celup atau karbon WTP atau water transfer printing. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya, kalian ada di channel yang tepat kalau kalian kesana kemari mencari tutorial karbon celup. Karena di channel ini satu-satunya yang terlengkap geng. Kamu nggak akan temukan di channel lain. Karena di sini yang aku sajikan adalah semua prosesnya sampai ke pencelupan tanpa cengangas-cengenges, nyelup, senang, ketawa-ketawa, cengar-cengir ya. Di sini lengkap dengan penjelasannya geng. Dan semua yang aku sajikan dalam semua prosesnya itu pakai kompresor geng, nggak ada yang pakai aerosol. Jadi kalau kalian cari yang pakai aerosol di sini kalian nggak akan menemukannya. Jadi geng, ini adalah proses pengolesan plastik primer atau yang biasa dibilang PP primer. Jadi fungsinya untuk mengikat epoksi di permukaan bodi kasar atau bodi plastik ini geng, agar daya rekat yang dihasilkannya untuk epoksi sebagai pondasi bisa merekat kuat di bodi kasar ini geng, atau bodi plastik ini geng. Kalau nggak pakai plastik primer gimana bang, bisa apa enggak? Bisa geng, bisa, langsung aja kamu epoksi. Tapi daya rekatnya ya masih tanda tanya, ya kebanyakan ngelotok di awal. Setelah pengolesan plastik primer tadi selesai ya langsung aja lagi lanjut ke proses epoksi geng ya. Langsung lanjut aja ke proses epoksi. Nah di sini aku mengaplikasikan epoksinya di awal itu udah agak tebal geng ya. Karena tujuannya untuk menutupi pori-pori yang ada di media bodi kasar ini. Biar nanti di proses pengamplasan aku akan pangkas itu yang dimana jadinya nanti hampir sama dengan bodi mulusnya. Jadi ini bodi kasar dibuat menjadi seperti bodi mulus. Biar hasilnya nanti kalau di finishing itu bening rata geng ya. Tanpa ada tekstur sedikit pun geng. Untuk epoksi yang aku aplikasikan di media ini geng, itu sebanyak 2 lapis. Untuk jeda per lapisnya itu masing-masing 10 menit per lapisnya geng. Dan masing-masing lapisan aku mengaplikasikannya itu langsung tebal seperti di lapisan yang pertama. Jadi nanti pas aku melakukan proses pengamplasan, epoksi yang dipangkas pun ya nggak jebol sampai ke bawah geng. Setelah proses epoksi tadi selesai, jadi di sini kita memberi tanda ya pada epoksinya, yang tujuannya nanti untuk menghindari kehilapan saat melakukan proses pengamplasan. Karena kalau kita nggak punya tanda, itu biasanya bagian yang sudah kita amplas itu kita amplas lagi. Hasilnya nanti itu prosesnya saat pengamplasan epoksinya bisa jebol geng. Kan percuma kita sudah bagus-bagus epoksi malah hilang. Oke geng, kita lanjut ke proses pengamplasan geng. Untuk amplas yang aku gunakan di sini ya, biasanya untuk pengamplasan epoksi di tahap awal, kalau aku pengen cepat, aku akan gosok dulu ini dengan amplas 320. Baru setelah itu dihaluskan kembali dengan amplas grit 600. Aku nggak pernah gunakan amplas yang lebih halus lagi, misalnya seperti 800 atau 1000 untuk pengamplasan epoksi ini. Karena kenapa? Dulu ada pengalaman dengan amplas yang grit 1000 atau 800, malah daya rekatnya nggak terlalu kuat geng. Nah saat aku berpindah ke grit 600 ya, minimal grit 600, ternyata aku mendapatkan daya rekat yang lebih kuat. Bang, apakah itu amplasnya nggak terlalu kasar? Enggak juga geng, hasilnya bagus-bagus aja kok semenjak aku pakai ini di karbon WTP. Oke geng, jadi hasil pengamplasannya seperti ini, dan ini adalah proses pengecatan dasar sebelum media kita celupkan geng. Nah di bagian ini buat kalian yang baru belajar ngecat, digas aja, nggak usah takut-takut, sikat rata. Kalau meleleh ya anggap aja lagi apes. Usahakan kalau kita baru belajar ngecat ya,
itu kita mulainya dari pinggir-pinggirnya dulu atau sudut-sudutnya dulu, dicicil satu per satu ya, diangsur satu per satu, baru setelah itu di bagian utamanya. Tapi kalau bagi yang sudah mahir ya, bagi yang sudah oke jam terbangnya, terserah mau mulai dari mana ya, mau mulai dari pantat juga nggak apa-apa. Karena kalau yang sudah terbiasa geng, mau mulai dari manapun ya hasilnya tetap enak geng ya. Tetap enak hasilnya. Jadi itulah khusus pesanku buat kalian yang baru belajar. Kalian harus cicil dulu dari pinggir-pinggirnya ya, atau sudut-sudutnya, baru nanti ke bagian utamanya. Oke geng, kita langsung ke proses pencelupan, dan ini penyemprotan aktivator dulu baru nanti ke pencelupannya geng. Untuk media yang kecilnya ini di saat proses pencelupan itu aku satukan geng ya. Aku satukan dengan copper filter utamanya yang besar. Nah tujuannya apa? Saat proses pencelupan nanti aku bisa dapatkan garis yang sejajar antara barang yang kecil dengan barang yang besarnya geng. Terus di bagian filternya ada di sisi-sisi tertentunya, ada di bagian yang ini. Pokoknya kalian lihat aja, di situ aku tutup dengan isolasi. Tujuannya memang di bagian itu nggak dikenakan geng. Otomatis kalau di bagian tersebut ingin kena, otomatis nyelupnya pasti bisa geng. Tapi kalau mau hasilnya sejajar antara barang yang kecil dengan yang besar, otomatis ada yang dikalahkan untuk bagian dalam yang diisolasi itu ya. Karena kalau misalnya itu disatukan saat kita nyelup ya, itu nggak ditutup, dia tetap menyambar ke dalamnya tapi hasilnya nggak maksimal, jelek. Maka dari itu sebenarnya proses celup mencelup ini bukan perkara dicelup terus udah selesai. Nggak gitu mainnya geng. Jadi kalian harus perhatikan medianya ya. Perhatikan medianya bagaimana dia terpasang. Oke geng, kita langsung aja ke proses finishing clear geng. Yang dimana ini medianya udah aku gelapkan sebelumnya. Cuma videonya nggak kerekam geng. Jadi untuk video penggelapannya nggak ada. Jadi ini langsung aja ke proses pengekliran. Di proses pengekliran ini aku mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertamanya ya, itu tipis-tipis mengkilat tapi merata geng. Untuk clear yang aku gunakan di sini adalah clear Dana Gloss SP. Untuk perbandingannya itu 4:1:1, yaitu 4 clearnya, 1 thinnernya, dan 1 hardenernya. Tapi untuk proses pengekliran ini aku cuma menayangkan videonya itu di lapisan pertama aja. Takut durasinya nanti terlalu panjang. Ini aja lumayan panjang ya. Apalagi kalau 1 per 1 aku rekamnya terus aku edit, maka videonya akan panjang sekali. Untuk spray gun yang aku gunakan saat aku melakukan proses pengekliran ini yaitu Enhil Enhil F75. Hampir tadi aku mau bilang K3. Jadi untuk F75 yang aku gunakan ini untuk besar nozzle-nya itu 1,5 geng, 1,5. Untuk setting keluarnya material ya, atau keluarnya clear di spray gun itu aku buka habis geng. Terus untuk penentunya nanti itu saat materialnya keluar itu ukurannya saat aku menekan trigger. Jadi di situ nanti kalau aku mau butuhnya banyak maka aku akan tekan lebih dalam. Tapi kalau aku butuhnya tipis-tipis aku tekan sedikit-sedikit aja. Jadi untuk di spray gunnya itu nggak ada batasan. Batasannya ada di mana? Batasannya ada di kita sendiri geng ya. Jadi pintar-pintar melakukan untuk mengontrol emosional dalam diri kita supaya hasilnya tetap maksimal. Jangan sampai hanya gara-gara terburu-buru dan orang minta cepat selesai ya, itu menjadikan pekerjaan kita berantakan. Jadi lebih baik ya tolak aja sekalian kalau ada orang-orang seperti itu. Kita nggak butuh uangnya orang-orang yang seperti itu. Karena rata-rata orang-orang yang seperti itu udah jelas mereka mengandalkan uang mereka supaya bisa mengatur kita. Padahal ini garapan ini nggak bisa diatur-atur ya. Artinya memang harus ngikutin durasi yang sebenar-benarnya saat kita menggarap. Jadi kalau mau minta cepat hasil maksimal ya nggak bisa geng. Ya lain cerita kalau kalian punya open mungkin bisa. Tapi ada juga yang punya open tapi nggak bisa geng. Iya dia open BO nggak bisa jadinya.
Jadi untuk pengeklirannya ini yang tadi barang kecilnya itu pasti aku pisah geng, supaya bagian dalamnya ini yang nggak kena karbon WTP itu bisa di-clear juga. Jadi ya beningnya jadi bisa dapat juga di situ. Oke geng, jadi kira-kira hasilnya kayak gini geng. Dan ini udah siap dipasang di motornya geng. Tapi aku nggak videokan barang ini terpasang di motornya karena orang yang punya mau cepat geng. Jadi ini diambil langsung ya. Dan ini cukup membuat yang punya agak sedikit lemes, puas dia geng. Oke geng, videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Jadi kalian bisa bantu channel ini supaya bisa berkembang sebagaimana mestinya dengan cara kalian mengklik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya geng. Biar nanti kalau aku upload video baru kalian tahu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga